Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tipe jaringan LAN dikarenakan NIM saya ganjil dan topologi jaringan bus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tipe jaringan LAN. Nah, jaringan LAN atau Local Area Network merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah yang lokal. Cakupan-cakupan jaringan LAN ini seperti rumah, sekolah, dan warnet ataupun perusahaan. Nah, pada jaringan LAN ini menggunakan alat atau perangkat yang sederhana, yaitu kabel UTP, hub, switch, router, dan yang lain-lain. Selanjutnya, fungsi jaringan LAN. Fungsi jaringan LAN atau Local Area Network yang pertama itu untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam wilayah yang cakupannya kecil. Yang kedua, untuk memungkinkan dilakukannya suatu komunikasi antar komputer dan juga perangkat dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, untuk memungkinkan serta mempercepat proses berbagi data serta program antar komputer di dalam jaringan LAN. Yang keempat, membantu dalam menghemat biaya operasional disebabkan karena perangkat yang ada di dalam satu jaringan tersebut bisa atau dapat digunakan secara bersamaan, misalnya seperti printer, server, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik jaringan Local Area Network. Yang pertama itu, LAN berada di dalam ruangan lingkup geografis atau yang sempit, yakni area seperti kantor, sekolah, kampus, ataupun rumah. Yang kedua, LAN itu mempunyai kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi dikarenakan lingkup ruasnya itu sangat sempit, jadi proses pemindahan data itu sangat cepat dan tinggi. Yang ketiga, LAN juga berfungsi sangat baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Yang keempat, LAN tidak membutuhkan akses internet. Selanjutnya, komponen dasar jaringan Local Area Network. Yang pertama itu ada workstation atau node atau host yang berupa sebuah sistem komputer. Yang kedua ada server, yaitu suatu hardware atau perangkat keras yang memiliki fungsi untuk dapat melayani jaringan serta workstation yang terkoneksi pada jaringan LAN sendiri. Yang ketiga ada link, sebuah bagian dari jaringan Local Area Network yang menghubungkan peralatan yakni seperti workstation serta server secara fisik. Yang keempat ada Network Interface Card atau NIC, rangkaian elektronika yang dirancang dengan khusus untuk dapat menangani network protokol. Dan yang terakhir ada network software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk dapat menjalankan jaringan local area network yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Berbicara mengenai local area network, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu melakukan transfer file melalui suatu server, mengatur keluar masuk informasi adalah hal yang memungkinkan. Yang kedua, dengan menggunakan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, keamanan atau kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN ini memiliki sistem pengaturan password. Yang keempat, tidak menggunakan banyak kabel karena jaringannya itu mencakup yang kecil, cakupannya kecil. Yang kelima, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Yang keenam, bisa menciptakan jaringan hubungan antara sistem dan berbagai merek. Yang ketujuh, jaringan LAN membantu mengcopy data antar komputer dengan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Dan yang terakhir, karena banyak sistem yang terhubung, maka dengan jaringan LAN komputer dapat dihubungkan dengan beberapa termasuk serat optik, kabel pemasangan, cahaya inframerah, dan kabel pasang lainnya. Selanjutnya, kekurangan LAN atau local area network. Yang pertama itu, jika PC yang terhubung itu banyak, jaringan LAN akan menghambat atau melambat. Yang kedua, software harus dirancang khusus untuk multi-user. Artinya, user itu bisa digunakan banyak user yang digunakan bisa banyak.
LAN begitu lambat di speed modemnya karena memiliki banyak user, jadi speed modem itu melambat. Yang keempat, karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan, maka topologi salah satunya terinfeksi virus. Komputer lainnya juga akan terinfeksi. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Dan yang terakhir, mengenai local area network dapat menghubungkan antara komputer dalam satu gedung, misalnya dalam kampus dan mini komputer. Sebenarnya LAN mampu lebih dari satu gedung, namun hubungan jaringannya cukup tidak memadai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan satu jaringan yang satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan klien ke server. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan yang berskala kecil, yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Oleh karena itu disebut topologi bus. Topologi bus ini juga menggunakan kabel BNC dan konektor T serta pada kedua ujungnya diberikan terminator. Selanjutnya fungsi topologi bus. Topologi bus ini berfungsi untuk jaringan komputer karena memang fungsinya dari topologi bus ini sebenarnya sama seperti topologi pada umumnya, sama-sama menghubungkan dua komputer dalam jaringan sehingga semuanya dapat berkomunikasi dan saling bertukar data serta informasi satu sama lain dengan mudah dan cepat. Selanjutnya karakteristik topologi bus. Nah, para topologi bus ini memiliki ciri di mana setiap komputer yang terhubung dalam suatu jaringan lewat kabel tunggal ataupun media transmisi, kabel tunggal itu nanti akan menjadi backbone yang berguna sebagai penyalur data. Nah, selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan topologi bus. Yang pertama, kelebihan topologi bus. Desain jaringan topologi ini sangat interius bus, sehingga layoutnya lebih sederhana, tidak dibutuhkan banyak komponen dan kabel dalam pembuatannya, supaya dalam praktiknya jenis topologi ini lebih mudah dan lebih murah digunakan. Yang kedua, jenis topologi bus ini juga mudah dikembangkan. Dan yang terakhir, dalam pemakaiannya, topologi bus ini hemat kabel dikarenakan transmisinya hanya menggunakan kabel tunggal saja yang dapat terpusat sehingga tidak membutuhkan banyak kabel dan lebih sederhana pemasangannya. Selanjutnya ada kekurangan topologi bus. Yang pertama itu topologi bus ini membuat user kesulitan untuk mendeteksi letak kesalahannya. Yang kedua, semakin banyak komputer yang saling terhubung, hal ini bisa membuat jalur atau lintasan untuk proses transfer data semakin padat. Yang ketiga, ketika pada jalur utama sedang bermasalah atau error, maka jalur lainnya akan ikut error juga. Yang keempat, sinyal yang lemah atau tidak kuat dikarenakan saling terhubung antar satu sama lain. Dan yang terakhir ada kecepatan antar klien sangat berpengaruh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video selanjutnya.